Dan ketika nanti sejarah mencatat siapa yang memulai perubahan besar dari ujung timur Indonesia, nama Gibran akan ada di sana. Jangan lagi katakan Gibran dimaksulkan, katakan Gibran sedang diberi mandat sejarah. Dan kita sedang menyaksikan lahirnya generasi baru pemimpin bangsa. Sekarang mari kita bicara jujur. Kalau bukan Gibran, siapa? Siapa yang benar-benar turun ke lapangan tanpa nunggu protokol 10 halaman? Siapa yang bisa nyambung dengan rakyat kecil sekaligus duduk satu meja dengan elit dunia? Siapa yang bisa bicara data tanpa kehilangan rasa dan bisa bergerak cepat tanpa nunggu disposisi birokrasi? Jawabannya, Gibran. Kita boleh tidak suka gaya bicaranya. Kita boleh bilang dia terlalu muda, terlalu pendiam, terlalu kalem. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, dia kerja. Diam-diam tapi berdampak. Dan itu yang bikin panik sebagian elit tua. Karena Gibran tidak tunduk pada patron lama. Karena Gibran bukan bagian dari kartel politik usang. Karena Gibran bukan boneka siapapun, bahkan bukan boneka ayahnya sendiri. Lalu sekarang coba lihat dari sisi Presiden Prabowo. Kalau beliau tidak percaya Gibran, kenapa ia justru menugaskannya mengawal proyek nasional sebesar Papua? Kenapa bukan menteri? Kenapa bukan staf khusus? Kenapa bukan Satgas atau sekadar tim teknis? Jawabannya satu, karena ini soal politik kehadiran. Ini soal kepercayaan total. Papua adalah tanah ujian. Siapa yang berani memegangnya, berarti dia dipercaya menjaga wajah Republik. Dan itu dipercayakan kepada Gibran. Bukan hanya sebagai wakil presiden, tapi sebagai simbol bahwa negara akhirnya serius. Dan ini saudara-saudara sekalian, bukan cuma urusan Gibran. Ini urusan kita. Ini soal masa depan bangsa. Ini tentang apakah kita masih mau dipimpin oleh mereka yang hidup di masa lalu, atau kita siap memberi panggung bagi mereka yang siap melangkah ke masa depan. Karena suka tidak suka, kita butuh pemimpin baru. Pemimpin yang tidak takut kotor tangannya. Yang tidak sibuk pencitraan di media, tapi hadir di medan kerja nyata. Yang tidak cuma jago framing, tapi juga tahan diserang dan tetap fokus jalan ke depan. Dan Gibran sedang menunjukkan itu. Maka mulai hari ini kita ubah narasinya. Bukan Gibran dimaksulkan, tapi Gibran ditugaskan. Bukan Gibran tidak layak, tapi Gibran sedang naik kelas. Bukan Gibran dipertanyakan, tapi Gibran sedang menjawab tantangan. Dan sejarah, saudara-saudara, selalu berpihak pada mereka yang bekerja. Bukan pada mereka yang cuma berisik di lorong-lorong gelap politik. Jadi dukunglah, percayalah, kawallah. Karena ketika Gibran berkantor di Papua, itu bukan hanya soal membangun timur Indonesia, tapi juga soal membangun harapan bahwa anak muda masih punya tempat dalam Republik ini. Bahwa bangsa ini tidak akan selamanya ditentukan oleh masa lalu, tapi akan dituntun oleh masa depan.